Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen kinerja. Kita akan kembali melakukan perkuliahan sebagaimana biasanya. Dalam pertemuan kali ini, Bapak selaku dosen pembimbing nanti akan memberikan beberapa arahan bagaimana metode perkuliahan kita pada semester ini. Sebelumnya, Bapak memperkenalkan diri sebagai dosen pengampu mata kuliah pada semester ini, yaitu mata kuliah manajemen kinerja. Mungkin ada mahasiswa Bapak yang sudah pernah satu kelas dengan Bapak, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa masih ada mahasiswa yang belum pernah belajar bersama dengan Bapak di dalam kelas. Nama Bapak Ahmad Aswan Warwu, sarjana ekonomi, magister sains manajemen. Mudah-mudahan perkuliahan kita pada semester ini dapat berjalan dengan baik. Perlu Bapak beritahukan bahwa perkuliahan kita pada semester ini, khusus mata kuliah manajemen kinerja ini, akan dilakukan dengan metode self-paced. Barangkali beberapa mahasiswa sudah pernah mengikuti metode perkuliahan ini pada semester yang lalu. Sedangkan Bapak mungkin baru ini ya memberikan perkuliahan dengan metode yang seperti ini. Maka untuk mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mari kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai, agar kita mendapat berkah, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, untuk selanjutnya ya dalam mata kuliah ini, Bapak harapkan ini didengarkan dengan baik ya metode perkuliahan kita pada hari ini, karena ini sangat penting sebagai informasi supaya setiap mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Misalnya bisa menguasai materi yang diberikan, kemudian menguasai metodenya. Nah, untuk manajemen kinerja ini, yang pertama ya, sebagai deskripsi mata kuliah yang akan diberikan ataupun yang akan kita bahas pada mata kuliah manajemen kinerja ini, yang pertama dipahami bahwa mata kuliah ini nanti akan membahas konsep manajemen kinerja. Jadi dalam konsep ini nanti akan diketahui beberapa teori-teori yang menjelaskan apa yang disebut atau apa yang didefinisikan tentang manajemen kinerja ini. Kemudian nanti kita akan membahas bagaimana kedudukan manajemen kinerja ini pada sebuah sistem organisasi ya, khususnya nanti kita akan perdalam organisasi di perusahaan, baik organisasi bisnis ataupun organisasi nirlaba. Jadi sesudah membahas ini nanti akan dipahami dengan jelas bahwa manajemen kinerja ini merupakan bagian daripada sistem keseluruhan yang berlaku dalam perusahaan, di mana berperan penting untuk kesuksesan sebuah perusahaan untuk mencapai target-target kinerjanya. Yang kedua, dengan mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa, maka harapannya mahasiswa mampu untuk menganalisis, untuk mengetahui, sekaligus mencari solusi bagaimana permasalahan-permasalahan kinerja yang diharapkan. Jadi, selaku mahasiswa yang sudah mendapatkan materi ini, diharapkan kan akan mengetahui, akan lebih sensitif mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan berkaitan dengan kinerja karyawannya di lingkungan perusahaan itu, ya, diidentifikasi, kemudian dianalisis, kemudian nanti mahasiswa akan mampu memberikan solusi bagaimana berbagai permasalahan yang dihadapi itu bisa menjadi potensi untuk meningkatkan kinerja pada periode-periode berikutnya. Selanjutnya, setelah diketahui permasalahan itu penting untuk bagi seorang manajer
nanti ketika sudah terjun ke dunia usaha mampu melakukan penilaian kinerja. Ini sangat penting penilaian kinerja karena berdasarkan penilaian kinerja inilah nanti kita akan mendapatkan feedbacknya, kemudian memberikan arahan, kemudian memotivasi para karyawan agar senantiasa di setiap prode waktunya itu mereka akan melakukan perbaikan-perbaikan kinerjanya. Tentunya berkaitan nanti segala kepentingan perusahaan, kemudian kepentingan para karyawan juga akan include dibahas di dalam materi ini. Para mahasiswa sekalian, sebelum kita nanti membahas itu agar berhasil perkuliahan kita pada semester ini, barangkali ada perlu kesepahaman antara kita semua ya, Bapak sebagai dosen dan juga seluruh mahasiswa, bagaimana metodologi pengajaran kita pada semester ini atau ini sering disebut dengan kontrak perkuliahan kita. Jadi ini harus komitmen bersama. Kalau tidak komitmen bersama agak sulit nanti kita karena harapan Bapak baik Bapak sebagai dosen berhasil menyampaikan materi yang akan dikuasai oleh mahasiswa, mahasiswa juga diharapkan termotivasi untuk menguasai dan nanti mampu menjelaskan materi-materi yang ada pada mata kuliah yang akan kita bahas. Makanya yang pertama ya, ini bisa kita laksanakan dengan cara singkat nanti ya. Karena ada beberapa pertemuan kita itu nanti akan tatap muka secara online. Kemudian karena ini metode self-paced, ya kan, maka diharapkan mahasiswa nanti dapat mendownload materi di setiap di setiap waktu perkuliahan. Nanti Bapak akan mengupload materi itu, materi 1 sampai dengan materi 15 ya supaya itu di-download oleh mahasiswa. Kemudian diharapkan nanti mahasiswa sesudah mendapatkan itu mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan itu supaya memperkaya hasanah keilmuannya masing-masing. Karena dengan semakin banyak referensi yang didapatkan, maka wawasan mahasiswa tentu akan semakin mendalam tentang setiap materi yang berkaitan dengan manajemen kinerja. Nah, sesudah itu ya diharapkan sesudah banyak referensi yang didapatkan, mahasiswa mampu mengambil kesimpulan dan menganalisis apa saja pun tentang materi yang sudah dibahas itu. Jadi ini diharapkan setiap mahasiswa mampu dan bersedia mendownload, kemudian membaca, mempelajari dan mencari referensi yang berkaitan dengan itu. Untuk selanjutnya, ya selain metodologi ini perlu dipahami bahwa supaya sukses di akhir semester ini dipahami mahasiswa bahwa ada beberapa kriteria nanti yang akan diberikan kepada mahasiswa tentang ketuntasan di dalam mengikuti perkuliahan ini. Jadi beberapa kriteria ini harus menjadi bahan perhatian ya karena ini setiap itemnya berkontribusi terhadap penilaian akhir dari mahasiswa. Berdasarkan kriteria yang ada yang sudah berjalan di kampus kita, yang pertama ada berkaitan dengan etika, kuis, tugas, UTS, dan UAS. Sudah ditentukan presentasi masing-masing. Ya. Yang pertama etika itu nanti 10%. Barangkali mahasiswa sudah memahami indikator-indikator etika yang diberikan oleh dosen selama ini ya terutama berkaitan dengan kehadiran, perilaku selama perkuliahan, ketepatan waktu untuk hadir bersama itu nanti dosen akan memberikan penilaian itu dan itu nanti akan kontribusinya sekitar 10% terhadap penilaian akhir. Kemudian ada kuis ya karena harapannya di setiap akhir perkuliahan akan ada evaluasi apakah mahasiswa menguasai materinya atau bagaimana ya ini dapat dilakukan setiap di perkuliahan atau nanti ada beberapa waktu pertemuan nanti akan ada evaluasi tentang kuis ini. Kemudian ada tugas-tugas nanti yang akan diberikan diharapkan itu bisa diselesaikan dengan baik ya sebagai luaran dalam perkuliahan kita yang harus diselesaikan oleh
mahasiswa. Selanjutnya nanti UTS dan UAS. Nah, tapi ini UTS dan UAS ini akan dilaksanakan secara daring nanti ya, tidak tatap muka. Karena ini memang kelasnya kelas self face, maka semuanya akan dilakukan secara daring ya. Yang paling besar kontribusinya itu adalah UAS ya. Jadi harus benar-benar dikerjakan dengan baik, kemudian UTS, sedangkan etika, kuis dan tugas kontribusinya terhadap air itu masing-masing 10%. Nah, jika ada yang bermasalah dalam perkuliahan diharapkan nanti cepat memberikan informasi apakah alasan-alasan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi mahasiswa bisa diterima atau tidak. Kalau bisa diterima tentu nanti akan berkoordinasi dengan Bapak tentang solusi yang akan diberikan baik dalam ujian susulan ataupun tugas berikutnya yang akan diberikan untuk menutupi permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan penilaian. Selanjutnya, ya, mahasiswa untuk target penilaian itu diharapkan bisa memperhatikan ini ya bagi yang ingin nilainya lebih baik ya. Berarti kalau mahasiswa ingin mendapatkan nilai yang bagus yaitu nilai A, berarti dia minimal nanti secara nominalnya itu 80 sampai 100. Kemudian 65 sampai 79 itu nilainya B ya. Selanjutnya 55 sampai 64 ya ini tidak diharapkan ya. Seharusnya mahasiswa itu minimal A nilainya dan serendah-rendahnya minimal B ya. Nah, etika dan norma yang diharapkan mahasiswa yaitu harapannya semua bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya. Nanti akan ada kriteria. Mungkin kehadiran di pertemuan yang tidak melakukan tatap muka secara daring nanti akan dilihat apakah mengupload atau tidak, mendownload atau tidak. Dari mendownload materi itu akan dianggap hadir ya. Kemudian nanti akan ada di tatap muka secara daring. Jadi itu akan kelihatan ya siapa yang hadir atau tidak. Jadi itu sangat penting ya kehadiran. Dianggap hadir apabila sudah mendownload atau sudah mengikuti secara daring ya. Selanjutnya harapannya ketika kuis atau evaluasi mahasiswa menguasai juga materi itu membuktikan bahwa mahasiswa sudah membaca ya, sudah mendownload, sudah membaca, kemudian sudah mencari referensi-referensi yang lebih banyak tentang setiap materi yang sudah di-upload oleh Bapak ya. Dan terakhir ya harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, itu etika yang harus diikuti ya. Kemudian selanjutnya kehadiran ya diharapkan mahasiswa ya kalau kita tatap muka secara daring paling lambat itu mahasiswa sudah harus hadir 15 menit sebelum perkuliahan dimulai ketika daring tatap muka. Jadi ya banyak mahasiswa sudah mau terakhir perkuliahan baru muncul dia ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Ada mahasiswa hadir 15 menit tapi langsung keluar. Nah, itu tidak diharapkan itu. Ya, jadi itu masih berkaitan dengan penilaian yang diberikan mungkin ini etika ya. Kalau bermasalah nanti tentu nilai etikanya akan rendah. Nah, untuk semester ini barangkali perlu berulang-ulang disampaikan kepada seluruh mahasiswa tentang Unpad ya supaya ada kesepahaman antara mahasiswa, dosen dan seluruh sivitas akademik memahami tentang visi Unpad. Dengan memahami ini diharapkan mahasiswa bisa memposisikan diri hari ini dan di masa yang akan datang bagaimana bersikap sebagai seorang mahasiswa dan bagaimana nanti sebagai lulusan daripada Universitas Pembangunan Pancabudi. Yang pertama, harapannya mahasiswa itu ya, Lewat Unpad kita ini menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius. Itu yang pertama. Jadi kita ini kan tetap semuanya beragama. Jadi diharapkan seluruh mahasiswa Unpad itu supaya bisa menggambarkan bagaimana identitas perguruan tinggi kita,
maka lulusan-lulusan dari perguruan tinggi Unpad ini dengan berkuliah di Unpad, maka setiap mahasiswa itu semakin religius, tentunya diharapkan sesuai dengan agama dan kepercayaan mahasiswanya. Ini modal yang sangat penting, ya. Unpad mengharapkan mahasiswa itu yang berbasis religius dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta diharapkan dengan begitu maka Unpad akan bisa bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Itulah visi, ya, visi Unpad di masa yang akan datang. Kemudian selain visi, misi Unpad itu, ya, karena tadinya untuk mencapai visi itu tentu harus ada misi yang dilakukan. Ini ada beberapa poin ya sebenarnya ini bisa dibaca, tetapi Bapak jelaskan beberapa hal ya. Apa yang dilakukan Unpad supaya Unpad semakin religius dalam mengembangkan iptek dan meningkatkan kemaslahatan terhadap umat? Maka yang dilakukan yang pertama adalah melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi. Ya, mudah-mudahan sudah membaca itu piagamnya itu ya. Kemudian mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Jadi ini yang dilakukan oleh Unpad supaya visi itu dapat tercapai. Kemudian karena berkaitan dengan iptek, maka poin yang kedua, Unpad akan mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Karena sifatnya religius ya. Kemudian yang lain, bagaimana harapan yang lain yang tidak beragama Muslim ya, karena ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka menyesuaikanlah maksudnya itu ya, menyesuaikan dengan kepercayaannya ya. Kalau Kristen mungkin menyesuaikan dengan bagaimana perilaku seorang Kristen di Alkitab, bagaimana di Weda atau di kitab-kitab yang lainnya itu. Selanjutnya, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unpad senantiasa konsen dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang diharapkan ya dengan melakukan pendidikan dan penelitian tersebut akan mampu bersaing ya secara nasional, karena kita ini tidak terlepas dengan kondisi internasional, maka Unpad harus siap dengan persaingan internasional ya, di mana persaingan yang semakin ketat tersebut, maka Unpad harus mendapat posisi kesiapan bersaing ya, baik di kualitas pendidikannya, penelitiannya, dan pengabdiannya. Karena ini adalah kemaslahatan yang semakin luas. Kemudian mendorong kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Ya, dengan begitu ya kita harapkan dengan lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang bertakwa, maka diharapkan akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang yang mendorong bahwa segala kemampuan, segala ilmu itu nanti akan memberikan kebaikan, kebahagiaan tidak hanya di dunia, diharapkan juga akan di akhirat. Nah, yang terakhir, misi yang dilakukan oleh Unpad itu adalah melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Nah, kita ini kan di Unpad ini dalam program studi manajemen, maka visi program studi manajemen perlu juga dipahami. Yang pertama, menjadi program studi yang unggul pada bidang ilmu manajemen yang berdaya saing secara internasional serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, memang prodi kita sudah terakreditasi unggul. Maka sekarang ya Unpad memiliki visi tidak hanya akreditasi program studinya unggul, maka diharapkan ya mahasiswanya juga unggul di bidang ilmu manajemen, siap bersaing secara internasional. Itulah usaha-usaha ya, harapan-harapan Unpad khususnya program studi manajemen di masa akan datang. Selain unggul akreditasi institusinya, mahasiswa juga unggul
siap bersaing. Jadi secara institusi ataupun secara individu mahasiswanya diharapkan akan bisa bersaing secara internasional yang bermanfaat kepada kemaslahatan umat. Misinya ya ini seperti universitas tadi. Misinya apa itu ya merujuk kepada misi yang dilakukan oleh universitas, maka program studi manajemen juga akan mengembangkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian berdasarkan bidang ilmu manajemen yang berdaya saing internasional. Jadi ya diharapkan kualitasnya itu ya pada bidang ilmu manajemen itu harus bisa bersaing secara internasional. Jadi semua karyanya itu baik pendidikan, penelitian dan pengabdian nanti akan diarahkan kepada kualifikasi internasional. Selanjutnya apa yang dilakukan? Misi yang dilakukan lagi mengembangkan sumber daya manusia baik kualifikasi akademiknya, rekognisinya, jabatan akademik, sertifikasi kompetensi tenaga pengajar dan tenaga kependidikan di tingkat internasional. Karena ini sangat menentukan, makanya program studi manajemen sangat konsen. Tidak mungkin bisa tercapai semuanya pada poin di atas, misalnya pendidikan, penelitian, pengabdian yang berskala internasional tersebut, tanpa mempersiapkan kualifikasi sumber daya manusianya yang juga menuju kepada kualitas yang diharapkan tersebut. Maka semuanya terlibat. Paling penting adalah tenaga pengajarnya dan tenaga kependidikannya itu harus bersiap memenuhi kualifikasi internasional. Tentunya banyak ya. Ya tadi sebutkan kualifikasi akademik, rekognisi, jabatan dan sertifikasi itu salah satu indikator ya sesuatu program studi akan siap secara internasional. Kemudian bukti nyata itu nanti akan terlihat misalnya Unpad harus melakukan kerjasama internasional apakah dengan dunia usaha, instansi pemerintah, dan instansi luar negeri. Jadi sudah sangat terbuka ya, tidak hanya di nasional aja. Kemudian mengadakan pengadaan dan pengembangan sarana prasarana tridharma perguruan yang berstandar internasional ya. Nah, itu dia segala kebutuhan untuk itu Unpad atau program studi juga akan menyiapkan segala pengadaan atau kebutuhan tentang itu. Banyak ya gedungnya ya, kemudian labnya, tenaga pendidiknya, semua harus siap ya berstandar internasional. Nah, Unpad memiliki keunikan sendiri ya dibandingkan dengan universitas-universitas lain. Ada 7 nilai dasar yang harus dikuasai ya harus dipahami. Ini menjadi spesifikasi identiti dari Unpad. Ya. Yang pertama menjaga kemurnian akidah tauhid melaksanakan syariat. Nah, itu ya. Karena tadi kita religius ya. Jadi setiap mahasiswa, setiap dosen, setiap seluruh yang terlibat di dalam Universitas Pembangunan Pancabudi diharapkan tetap taat, mendekatkan diri sama Tuhan ya, serta melaksanakan syariat, artinya hukum-hukum di agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian setiap orang harus bersyukur, bersukacita. Ya tidak boleh mengeluh karena itu adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Maka kita harus bergembira, bersukacita, bersyukur dengan apa yang kita dapatkan seraya kita berharap sesuatu yang lebih baik masih akan datang. Kemudian setiap kita harus rendah hati ya, sederhana apa adanya, saling memaafkan, tidak mudah tersinggung, tidak dendam, tidak balas dendam, ya. Karena segala persoalan itu bisa diselesaikan apabila bekerja sama dengan baik, saling memberikan kemudahan di antara kita semua, baik dosen, mahasiswa, pegawai dan semuanya ini. Jadi ini sangat ditekankan di Unpad. Kemudian harapannya kita harus berpikir positif, berprasangka baik, tidak boleh bergunjing yang negatif. Ya, tidak boleh bergunjing. Kita ini harus bersatu, maka perlu berpikiran positif, ya, berprasangka baik terhadap apa yang kita lihat supaya tidak ada kesalahan di masa yang akan datang. Setiap kita harus berbuat baik, ya, mengubah menjadi inspirasi. Ya, kita harus melakukan ide yang baik, ya, supaya bersama kita memberikan inspirasi yang baik sehingga sama-sama bisa bangkit. Kemudian kita berempati, memberikan solusi, ya, bukan mengkritik atau mencela. Jadi ya kita usahakan ya segala sesuatunya itu tidak hanya mengkritik yang tidak konstruktif, tetapi
kita harus berempati bagaimana orang sudah berusaha, jika bisa kita bantu, segera kita bantu supaya setiap permasalahan yang dihadapi oleh UNPAP bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian yang paling penting yang ketujuh adalah kita semua harus patuh kepada pemimpin dan mentaati aturan, ya. Ya, setiap aturan itu tentunya sudah dipikirkan dengan baik, maka mari kita dukung bersama. Baik dosen di dalam kelas, baik komisaris di dalam kelas, atau siapapun pemimpin kelompoknya. Begitu juga dengan dosen, pegawai, ya harus mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pimpinannya supaya kita ini di dalam rel yang sama dalam rangka mengembangkan dunia pendidikan melalui Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, untuk manajemen kinerja ini perlu saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa beberapa topik penting ya yang akan kita bahas pada perkuliahan ini. Walaupun banyak sebenarnya ya topik-topik yang dibahas dalam manajemen kinerja, tetapi mungkin ini menjadi pijakan basic sebagai dasar untuk membahas yang lainnya. Paling tidak ini beberapa variabel penting untuk diketahui dalam manajemen kinerja. Yang pertama, pengertian manajemen kinerja, ya harus paham tentang manajemen kinerja. Tadi pengertian sistem, permasalahan kinerja, apa saja lingkungan kinerja, karena manajemen kinerja itu sangat ditentukan oleh komunikasi, kemudian kita akan melihat produktivitas, ya, kemudian melihat kualitas, umpan balik, desain dan sistem pengukuran, pengertian evaluasi, harus melakukan perbaikan kinerja, harus mengerti kompetensi setiap karyawan, kemudian kita harus tahu apa sesungguhnya yang membuat setiap karyawan ya sehingga mereka bersedia bekerja dengan baik. Kita harus tahu apa yang menjadi kepuasan kerja mereka. Para mahasiswa semua perlu juga Bapak jelaskan ini ya, karena kita ini metode self-paced, tidak seperti perkuliahan sebelumnya, maka ini harus diingat dan dipahami. Yang pertama, bagi yang sudah pernah, ya mungkin mahasiswa hampir semua sudah pernah ada kelas tentang self-paced ini, tapi perlu Bapak jelaskan kembali. Pertemuan pertama itu nanti akan Bapak upload sebuah video arahan tentang topik-topik perkuliahan kita. Itu nanti silakan di download dan didengarkan ya, karena itu berkaitan dengan arahan perkuliahan pada satu semester. Kemudian nanti pada pertemuan kelima akan kembali Bapak upload sebuah video yang juga mengarahkan untuk 3 kali pertemuan berikutnya. Nah, terakhir nanti pada pertemuan ke-9 kembali akan diupload lagi ya, upload lagi sebuah video untuk mengarahkan kembali untuk pertemuan 3 kali ke depannya itu. Jadi pertemuan pertama, kelima, ke-9 silakan didengarkan arahan. Ini termasuk arahan yang pertama ya. Nanti Bapak upload di portal, silakan diupload dan didengarkan. Jadi ada 3 kali Bapak nanti upload video pada semester ini, pertemuan pertama, kelima, dan ke-9. Kemudian metode self-paced ini juga mengarahkan kepada kita di pertemuan 4, 8, dan 12. Kita akan melakukan tatap muka secara daring. Baik membahas materi baru ataupun kita melakukan evaluasi 3 pertemuan sebelumnya. Itu kan nanti akan kita evaluasi mahasiswa. Ya, boleh juga di sini ya persentase evaluasi pada pertemuan berikutnya. Jadi ini harus dihadiri ya, karena cuma 3 kali kita melaksanakan pertemuan daring itu, apakah nanti Google Meet ataupun Zoom. Ini karena sifatnya tetap muka. Maka tepatnya itu ada di pertemuan ke-4, pertemuan ke-8, dan pertemuan ke-12. Nah, sumber ajar ya. Harapannya ini target sebenarnya itu ya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang diharapkan itu nanti dengan mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu mengembangkan pemahaman tentang konsep manajemen kinerja, kemudian mampu mengembangkan dan menjelaskan kedudukan manajemen kinerja dalam sebuah sistem, selanjutnya mampu menganalisis dan menjelaskan berbagai permasalahan manajemen kinerja. Capaian berikutnya diharapkan mampu menganalisis dan menjelaskan hubungan lingkungan kerja dengan manajemen kinerja. Kemudian selanjutnya mampu menentukan dan menjelaskan metode komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang keenam diharapkan mampu menjelaskan dan melakukan penilaian kinerja. Dan yang ketujuh yang paling penting, mampu menjelaskan umpan balik ya, karena ini hasil kerja mereka. Kemudian metode bagaimana memperbaiki, meningkatkan
di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ya referensi yang dapat dibaca nanti ini arahan Bapak, tapi tidak tertutup kemungkinan akan bisa mendapatkan referensi baik yang dari buku, dari jurnal, atau dari berbagai link yang sangat berguna berkaitan dengan ini boleh ya dibaca sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan kawasan intelektual berkaitan dengan manajemen kinerja setiap mahasiswa. Yang pertama buku Bacal boleh, kemudian buku Wibowo, Dermawan Wibisono, dan Sofyan Sauri ya, ini silakan dipersiapkan. Nah, itulah perkuliahan kita pada semester ini. Nanti akan ada pertemuan berikutnya ya video. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada semua mahasiswa. Nah, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya ya. Uh, kita sudahi perkuliahan ini dan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.